Kalau yang di sekitar sini ada 2 kelompok memang. Yang kelompok satunya di sekitaran gua sana, yang kelompok satunya di lokalan parkir sini. Dan Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang menjelang sore ini Pak, di hari Jumat saya berrekreasi Pak di Lek Gua Kreo yang dulu pernah saya pakai bersama dengan anak-anak GCI Jawa Tengah, GSE Club Indonesia Pak. Di sini kita dulu ada musik, ada pameran modifikasi motor, ada Gian Audi juga waktu itu. Sangat luar biasa, sekitar era 2018 mungkin Pak. Dan sampai sekarang. Dan sebagai penyemangat kita, tadi lupa Pak, salam S3 kita, Serba Serbi Sugiarto. Salam S3, Serba Serbi Sugiarto. Maturun. Maturun, sebelum kita lanjut untuk mengulik bagaimana Gua Kreo dan bagaimana masa lampau, sejarahnya dan rencana planning ke depan, monggo panjenengan Bapak sebagai apa dan memperkenalkan diri, nama dan juga alamat. Sumonggo Pak. Ya, terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak. Memperkenalkan diri, nama saya Danu Kasno, biasa dipanggil Kasno begitu. Pak Kasno ya. Saya selaku staf di UPTD Gua Kreo yang selalu diminta para pengunjung ataupun wisatawan untuk mendampingi. Ya, karena saya sendiri yang kerjanya di lapangan, bukan di kantor. Nah, ini kalau ada misalkan ada yang diganggu monyet ataupun untuk pendampingan para pengunjung ini, alhamdulillah saya selalu yang maju. Siap pokoknya ya, di depan. Ya. Pak Kasno, Gua Kreo dengan alam ya, danau, ada perbukitan, ada trek jalan yang sangat luar biasa, ada parkir yang sangat luas, dan panorama yang sangat indah Pak, sangat rimbun, tentu menjadi daya tarik tersendiri. Pak, Gua Kreo ini dulu sejarahnya dibikin sejak kapan dan oleh siapa Pak? Kalau Gua Kreo ini dikelola ini tahun 90, ini masuk di Dinas Pariwisata. Kota Semarang ya? Kota Semarang. Ya, sebelumnya itu di tahun 1986 ini pembuatan gapuro yang depan itu. 1986 gitu. Ya. Gapuro depan, terus gapuro yang sekarang dibuat jembatan itu. Oh, jembatan penghubung. Dua gapuro itu pas bangunnya tahun 1986. 86 ya. Terus kemudian karena banyak pengunjung yang akhirnya dikelola pemerintah kota, itu masuk di Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata sampai dengan sekarang ya Pak. Sampai dengan sekarang. Ide, ini penting Pak. Ide awalnya ini saking dinas apa saking Pak Wali Kota atau saking pundi Pak awal-awalnya? Ya, awal-awalnya ya dari masyarakat. Masyarakat memang sudah paham bahwa ini panoramanya dan sebagainya. Gua Kreo tentu ada sejarah dan cerita Pak, mitos dan lain sebagainya. Monggo dipun ceritakan Pak, bagaimana kok Kreo dan lain sebagainya terkait dengan tokoh-tokoh yang muncul di cerita rakyat. Monggo. Oh ya, mengenai legendanya ini juga ada beberapa versi, karena versi yang umum ini yang sudah diketahui masyarakat banyak, ini ya versi yang sudah tertulis di bawah patung itu ada legenda. Bahwa di situ untuk yang pertama kali Sunan Kalijogo ini ya pada waktu mencari kayu jati untuk Soko Guru Masjid Demak, di Demak, ya,
Beliau mencari kayu jatinya sampai di daerah Semarang. Ya, ternyata di Kota Semarang ini ada yang namanya Jatingaleh. Ya, Jatingaleh ini kejadiannya dari pohon jati yang pada waktu didekati oleh Sunan Kalijogo ini pindah tempat ataupun ngaleh. Berpindah-pindah. Ya. Akhirnya tempat yang untuk pindahnya pohon jati ini dinamakan Jatingaleh. Kemudian arah ngalehnya pohon jati ini ke daerah Daya. Setelah dicari-cari oleh beliau dan pengikutnya, akhirnya ketemu di Jatikalangan. Jatikalangan. Ya, karena apa disebut Jatikalangan? Karena pohon jati yang ngaleh tadi itu di tengah-tengah hutan jati yang lebih kecil ataupun lebih rendah. Ya. Oh, lebih rendah, lebih kecil. Nah, kemudian didekati dan sampai ditebang dan sampai tumbang dan akhirnya dipotong sesuai dengan ukuran yang mau dibutuhkan untuk masjid ataupun untuk sokok guru masjid. Kemudian untuk membawanya melalui aliran sungai, itu kali ya, melewati kali. Dibawa melalui kali, kemudian di tengah-tengah perjalanan beliau mendengar suara alat musik tradisional, alat gamelan ya, di tengah-tengah hutan jati, dan kebetulan beliau ini membawa kayu jati melalui aliran sungai ini. Di tengah-tengah hutan jati kok ada yang sedang bermain alat gamelan ya. Kemudian beliau bergabung dengan memakai cadar agar supaya tidak diketahui ataupun dikenali masyarakat sekitar itu. Kemudian beliau bergabung dan bisa ikut menari dan sempat juga siar tentang ajaran agama di sana ya. Kemudian beliau mau undur diri dan karena sudah begitu lama di situ dan beliau ini ya istilahnya disambut dengan baik ya, meriah ya Pak, dengan akrab ya, istilahnya kayak sudah ramah tamah ya. Di situ kemudian beliau memberi nama karena di desa itu di tengah-tengah hutan jati yang sedang barang tari, akhirnya dinamakan Jati Barang. Jati Barang. Ya, itu kejadian dari barang tari. Nah, kemudian beliau undur diri meneruskan perjalanan membawa kayu jati menuju ke Demak. Namun di tengah-tengah perjalanan ada sungai yang belok. Nah, ini arahnya di belakang bukit ini. Ya. Nah, itu kan sungai ini kan ada belokan. Kemudian kayu yang panjang ini nyangkut, akhirnya sudah diupayakan tidak bisa karena beliau beserta pengikutnya ini merasa letih, akhirnya istirahat. Nah, kemudian naik ke atas bukit ini ternyata ada sebuah gua. Dan gua ini beliau melakukan ritual semedi, minta petunjuk, petunjuk kepada Yang Maha Kuasa agar kayu supaya bisa dibawa sampai ke Demak. Dan dalam semedinya beliau ini supaya melakukan ritual selamatan ala kadarnya. Selamatan ya. Terus beliau juga kayu yang panjang ini harus dipotong menjadi 2 bagian. Ya, karena yang nyangkut tadi yang sudah diupayakan tidak bisa, akhirnya supaya dipotong agar bisa dibawa sampai ke Demak. Nah, kemudian setelah beliau selesai semedi melakukan apa yang dalam petunjuknya tadi, tiba-tiba didatangi 4 ekor kera yang berwarna-warni itu. Ada yang merah, ada yang putih, ada yang kuning, dan ada yang hitam. Keempat kera ini ingin membantu Sunan Kalijogo membawa kayu jati menuju ke Demak, namun tidak diperbolehkan oleh Sunan Kalijogo dengan kalimat Mangreho. Di bawah patung sana itu ada tulisan atau perseratan yang namanya Mangreho. Dengan kata reho
karena cerita ini turun-temurun di masyarakat akhirnya menjadi kreo. Bang Kreo. Ya, jadi gua kreo ini berasal dari kata gua dan reo, artinya gua yang dijaga oleh sekawanan para. Ini sedikit untuk cuplikan Informasi cerita ya, ya, cerita untuk legenda gua kreo seperti itu. Dan sampai sekarang ternyata kerahnya luar biasa Pak. Ini kabarnya ada 2 kubu dan sebagainya. Ada sekitar berapa ekor Pak kalau masalah kerah? Kalau yang di sekitar sini ada 2 kelompok memang. Yang kelompok satunya di sekitaran gua sana, yang kelompok satunya di lokalan parkir sini. Dan tidak akur ya katanya kabarnya. Iya, kalau ketemu memang tarung ya. Tarung. Sering itu Pak ya peristiwa itu ya. Kalau untuk jumlah atau ya kurang lebih 600-an. 600 total semuanya ya. Ya. Ini yang di daerah sini. Oh, yang sini. Nah, kalau yang di sebelah sana itu di seberang sana juga banyak juga. Oh. Di sana juga banyak yang di Berarti total mungkin ribuan ya Pak ya. Iya. Ribuan. Nggih, kembali ke Gua Kreo. Gua Kreo ada beberapa destinasi tak lihat Pak. Ada Danau Jati apa namanya Pak? Jati Barang. Ya. Tadi ya yang nama barang tadi, ada juga perbukitan, ada juga mungkin trek dan lain sebagainya. Coba monggo panjenengan jelaskan ada berapa destinasi di sini Pak. Kalau destinasi wisata memang dari anak-anak remaja yang dulu memang sebenarnya sudah berupaya bekerja sama dengan pengelola objek wisata Gua Kreo. Anak-anak remaja berarti anak-anak kampung. Kalau Karang Taruna sini ya. Kampung Talun Kacang ya khususnya country lah ini. Iya. Ya karena pas boomingnya yang namanya spot foto, ya, untuk tempat-tempat selfie ya. Ya karena dipandang di sebelah selatan kampung ini ke arah sana ini view-nya bagus. Nah, kemudian remaja ini ingin kerjasama dengan pengelola wisata. Namun tidak ada tanggapan yang kurang ada serius respon ya. Akhirnya punya inisiatif remaja ini mengelola di kampung. Ternyata sampai sekarang pun ini di situ ada yang namanya yang dikelola remaja. Itu sebenarnya di belakang rumah tempatnya. Ini pas mungkin dengan Pak Yusuf ya. Di sini juga pas dulunya seperti itu. Ya. Pas rame-rame. Sekarang ya sudah kurang kan. Pandemi Pak, Ya, setelah pandemi ke sini nih ya kita mulai bangkit semuanya. Berbenah. Ada berapa hektar Pak kira-kira untuk kawasan di Gua Kreo Pak? Kalau dulu ini ada total 5 hektar. Ya. Ya. Hektaran. Yang daratannya Pak ya. Ikhwannya sudah masuk BPS. Ya, daerah sungai. Persis. Kalau kawasan Gua Kreo kan cuma daratan lah. di dalam pagar. Ini kan ada BPS. Oh gitu ya. Berarti termasuk wisata airnya juga dikelola oleh BPS kalau andaikan dikembangkan ya. Ini Pak, luar biasa.
Dan saya lihat di sini teman-teman saya buka dari jam berapa sampai berapa Pak? Kalau pagi Hmm. 8, sore Setiap hari, minggu tetap buka gitu. Apalagi minggu malah kalau minggu sampai maghrib gitu. Dan saya lihat juga memperdayakan masyarakat sekitar ya untuk jualan, parkir dan lain sebagainya ya Pak. Tetap itu adalah masyarakat sekitar gitu. Sehingga di sini, tapi yang Pak memang masih sangat umum. Ada harapan kami ada sesuatu menu andalan itu loh Pak. Kira-kira untuk terobosan dan terobosan, karena destinasi wisata itu memang seyogianya setiap tahun ada pembenahan Pak. Ada tambahan. Kira-kira rencana ke depan juga apa Pak? Ya, khususnya anak-anak iya. juga di sini dengan orang tuanya pasti Ya, untuk mungkin kalau ada sebagai suatu wajib ya apresiasi ya kita selalu antar kampung dengan pengelola wisata ini harus saling koordinasi sinergi. kerjasama kalau contohnya itu daerah sana naik ke sini ini yang bagian parkir ini bisa naik ke kampung biasanya itu kadang menjadi apa ya kurang enaknya antara kota dengan Padahal itu statusnya adalah memang hewan liar ya Pak ya. Iya. Hewan liar yang tentunya harus dikandani. Pompong sampai ke situ Pak. Saya untuk saya lihat, saya nggak tahu apakah tercukupi atau enggak asupan makanan dari kera-kera ini, karena apapun itu adalah salah satu daya tarik loh Pak dari gua ini, salah satu daya tarik. Kira-kira solusi untuk makanannya seperti apa Pak untuk kera? Apa garam mencukupi atau harus ada asupan tambahan dan sebagainya Mas saya? karena kera-kera yang dari sini ya sudah mencari makan Garam. ini kan juga penyediaan makanan yang pengelola itu ini kan Tambahan. bukan sepenuhnya cuma tambahan kalau kita kasih penuh ya mungkin yang namanya kera Serana warga. iya tidak ada warga Nggih. Tapi sekilas nek versi jenengan apa sudah tercukupi Pak kebutuhan makanan mereka? Sekilas di luar masalah doyan sembarangan loh ya. Tapi harian Pak kira-kira sudah cukup nggih? ya Cukup enggak cukup? ya cukup ya cukup ya itu katanya Adanya itu. Tapi katanya ada anu Pak, ada pohon ketela yang khusus diberikan ke mereka oleh dari pancingan-pancingan itu gimana itu dari warga tadi katanya. kalau yang itu ada yang ngasih telo pohung ada yang kacang ada pisang ini ada dari pengunjung malah Oh dari pengunjung. ini istilahnya sudah terbiasa ya mungkin masuk ke Gua Kriyo ini rasanya udah adem istilahnya Ya. jadi rasa syukurnya mungkin Ya, beliau- memberikan sesuatu nggih. Nggih, tadi saya sih sempat berkomentar juga, wah andekan ini ada 12 titik kadang sangat luas Pak. Di sini mungkin tanam ketela, di sini mungkin tanam yang nggak mengenal panen Pak.
ada pisang dan sebagainya, 12 tempat setiap bulan dibuka, tapi kerangkeng itu biar mereka juga Pak semakin berkembang, karena wah ini destinasi eman loh, kalau sampai punah eman-eman itu, apalagi tadi kadang-kadang juga namanya juga hewan liar ya Pak, ke kampung dan sebagainya. Nggih, masukan Pak untuk hal yang seperti itu. Nggih, kalau menurut panjenengan ke depan kira-kira ada rencana apa untuk pengembangan dari Gua Kreo Pak? Kan pasti ada master plan itu. Ada kira-kira untuk setahun depan atau 2 tahun depan atau tergantung anggaran. Nah ini monggo jenengan yang paham nih. Nggih. Gimana ya? Saya istilahnya di sini kan staff ya, istilahnya karya. Pengelola wis. Ya. Tukang dikongkon. Iya. Ngono ae intine. Kongkonan, Karepe ya sembarangan ya, ono gitu. Ya, kalau ada proyek ini biasanya kan tiba-tiba tiba-tiba ada pasir datang. Nah, ini kan dari kantor sana. Oh, Dinas Pariwisata. Ya. Kalau sini harus istilahnya ngusulkan ya. Nah, ngusulkan kan kita sekedar ngusulan, tapi kan untuk eksekusi. Ya. Nanti dari yang usulan ini misalkan sini ya, usulan salter. Malah nanti bangunannya bukan yang salter, malah yang lain. Tapi kan harusnya kan Pak, harusnya kan memang dari bawah ya. Dari sini membutuhkan sebenarnya. Oh gitu. Ya, ini masukan Pak ini Pak. Kadang-kadang kadang-kadang itu wes iki cukup semene tak wani semene gitu, mungkin juga gitu loh Pak. Nggih. Saya lihat itu Pak tadi juga saya lihat lumayan bersih Pak, meskipun ada wajar lah di bukit. Sebenarnya bukit yang di sana itu satu tempat treknya itu kalau dibikin lebih bagus bisa loh Pak sebenarnya Pak. Yang bukit itu ya, bukit yang muter itu dari gua keliling tuh Pak. Tapi kan cenderung memang, tapi ya memang sudah agak capek sampai sana itu. Tapi menurut saya itu salah satu tempat yang bisa dikembangkan ke depannya gitu loh Pak. Dibikin apa sing kira untuk menarik permainan-permainan apa gitu kira-kira. Kalau dari sisi swasta Anda kan ada mungkin komunitas atau kelompok Pak, atau apapun pecinta alam atau apapun lah, atau mungkin orang yang mau nikahan atau gimana di alam terbuka, bisa ya Pak ya? Insya Allah bisa. Bisa nggih, berkomunikasi dengan pengurus dan itu bisa lah caranya piye, sharingnya seperti apa kan ngoten nggih. Saya juga pernah ini kan saya tegaskan, saya juga pernah di sini dan luar biasa lah, pengunjung dulu penuh Pak, full, sangat luar biasa ya, itu sering-sering lah. Dan mungkin setiap minggu mungkin ada acara apa Pak yang untuk menarik musik atau apa kalau setiap minggu mungkin. Kalau setiap minggu ini sudah ada musik. Sudah ada nggih. Keroncong ya. Ini ada 3 kelompok. Ya, 3 grup kelompok keroncong. Terus ada 2 grup dangdut. Yang sering mengisi. Yang ngisi ini malah yang keroncongnya. Tapi sudah ada berarti Pak ya, sudah ini sifatnya ngamen, bukan ada anggaran dari kantor, bukan. Jadi mereka karena sini niati ngamen lah, berbagi. Ya, tadi Bapak itu tadi yang mencari, yang punya link lah. Ya. Gitu Pak. Tiap minggu berarti nggih. Minggu. Nggih. Saya pikir itu ya Pak ya, mungkin ada yang belum disampaikan ya Pak oleh panjenengan terkait dengan di sini terkait dengan Gua Kreo. Misalnya untuk panjat pinang monyet ternyata juga ada dan ramai sekali kalau hari Minggu itu, dan mungkin ada hal-hal yang panjenengan sampaikan untuk para wisatawan Pak. Harapannya paling enggak kesan dan pesan Rene Orek gitu loh. Karena nun sewu, Gua Kreo ini pernah menjadi sesuatu yang fenomenal Pak. Mungkin sehari kadang-kadang kalau pas hari libur bisa sampai puluhan ribu ya Pak ya. Dan sekarang memang pandemi agak turun, dan sekarang mulai berbenah untuk meningkat lagi gitu. Monggo Pak kalau ada kesan dan pesannya. Untuk pesan dan kesan. Untuk dari saya ini monggo lah, kami persilakan dengan pintu terbuka. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, semuanya di kalangan ya orang-orang yang mampu istilahnya,
ini monggo kami persilakan berkunjung di objek wisata Gua Kreo. Karena di objek wisata Gua Kreo sekarang juga ada waduk Jati Barang ya, bisa. Mungkin Bapak Ibu setelah capek-capek berkunjung di Gua Kreo bisa keliling waduk Jati Barang dengan naik perahu boot. Nah, sekali keliling itu di situ bayar 100.000 buat 4 orang dewasa. 4 orang ya, sekali putar waduk Jati Barang. Dan monggo bagi yang berkunjung sifatnya religi ya, di Gua Kreo juga karena ada petilasan dari Sunan Kalijogo, ya, seorang tokoh wali di Pulau Jawa, yaitu dan sempat singgah di Gua Kreo. Monggo itu bagi yang yakin ataupun yang percaya, monggo kami persilakan bisa menghubungi ya teman-teman yang ada di Gua Kreo. Karena di sini juga ada yang dipercaya sebagai pawang ataupun sebagai juru kunci. Istilahnya, monggo istilahnya kalau diibaratkan masuk rumah kita uluk salam, jangan terus masuk begitu saja karena di Gua Kreo ini juga ada yang mengelola. Ini harapan saya untuk kedepannya dengan adanya wisatawan-wisatawan yang berkunjung di Gua Kreo, ya mudah-mudahan dengan adanya pandemi yang dulu sudah di antara 2 tahun sudah tertutup, tidak ada pengunjung, dan mudah-mudahan untuk kedepannya ini meningkat lagi. Amin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Siap. Matur nuwun sekali Bapak, dan semoga bincang-bincang kita pada siang menjelang sore hari ini memberikan satu keberkahan, dan monggo saya mengajak teman-teman semua, tempatnya sangat asri, udaranya sangat segar, panoramanya juga sangat indah. Kita monggo berkunjung dengan keluarga untuk bersantai sejenak di sini, memanfaatkan waktu-waktu liburan. Ini kan habis UTS ya Pak. Ini anak-anak, dan mudah-mudahan kita mendapatkan satu ilham dan penyegaran manakala kita bergabung dan menyatu dengan alam. Saya pikir itu ya dari kami S3 TV, YouTube channel Karaban Padi Jawa Tengah. Saya Sugiarto. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan salah kata Bapak. Dan salam semangat, salam S3 sedulur Sugiarto Selawase. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.